Assalam untuk kita semua. Salam persaudaraan seiman untuk kita semua sebagai umat Islam dari manapun sahabat YouTube Santri RJ berada. Pada kesempatan yang masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan berkumpul dengan orang yang kita cintai, kami ingin berbagi tentang kisah Islami, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagai hukuman atas tindakan terhadap patung-patung berhala maupun pernyataan ini, mereka hendak membunuh dan membakarnya. Para penyembah berhala itu beramai-ramai mengumpulkan banyak kayu bakar untuk sebuah perapian yang besar. Kemudian Namrud sebagai orang yang telah mengajak seluruh penduduk negeri agar menyembah berhala menyatakan secara angkuh, hal ini akan menjadi bukti siapa raja dan dewa di muka bumi ini dan siapa yang manusia biasa. Kalian akan menyaksikan pada hari ini bahwa orang itu dilenyapkan di perapian akibat berani menyatakan bahwa kita akan dibakar oleh Tuhannya. Maka biarlah Tuhannya sendiri yang menyelamatkan ia, sementara akulah dewa yang menyelamatkan kalian. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam selanjutnya disebutkan bahwa banyak orang dari berbagai negeri hadir untuk menyaksikan peristiwa ini dan sebagian besar mereka percaya kepada Namrud. Di tengah-tengah kerumunan terdapat kakak Ibrahim, Haran, yang turut dihadirkan karena selama ini telah menyembunyikan Ibrahim dan tidak menyerahkan kepada Raja Namrud. Ketika Haran ditanya mengapa ia tidak menuruti perintah Namrud, ia menjawab, "Bukankah aku pernah mengatakan bahwa apapun yang kalian lakukan, kalian takkan bisa mengubah segala yang tertulis di langit, sebab kalian sendiri tidak sanggup mengubah langit dan bukanlah kalian yang berkuasa di langit maupun di bumi." Kemudian mereka menjawab, memang ucapan itu terbukti sampai saat ini. Namun lihatlah setelah Ibrahim jatuh ke perapian itu, apakah ucapanmu itu masih tetap berlaku? Mereka pun bertanya, apakah kamu percaya pada Tuhan Ibrahim? Haran merasakan keraguan dalam benaknya, sebab di malam sebelumnya ia mendapati pertanda di langit bahwa akan ada orang yang terbakar hebat oleh perapian. Sehingga Haran menganggap bahwa adiknya akan selamat dari perapian. Haran menjawab, seandainya Ibrahim tidak selamat dari perapian, tentulah aku akan pergi dan meninggalkan kalian sejauh mungkin bersama aib ini. Akan tetapi jika melalui keajaiban dahsyat Ibrahim berhasil selamat, maka aku akan datang dan memeluknya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam selanjutnya disebutkan bahwa ketika Ibrahim hendak dilempar ke perapian, sesosok malaikat hadir untuk menawarkan pembebasan Ibrahim supaya dapat melarikan diri dari hukuman kaumnya. Namun Ibrahim berkata, "Cukuplah yang maha melindungi yang memberi keselamatan padaku, sebab selama ini dialah yang melindungi nyawaku terhadap maut, bahwa segala penyelamatan hanya berasal dari dia. Sekalipun aku harus mati, maka aku bersedia jika itu yang dia kehendaki." Lalu malaikat tersebut pergi meninggalkan Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam selanjutnya disebutkan bahwa sebagian ulama salaf menyebutkan bahwa ketika Jibril menampakkan diri kepada Ibrahim di udara, ia bertanya kepada Ibrahim, apakah Ibrahim memerlukan bantuan? Kemudian Ibrahim menjawab, tidak perlu bantuan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair mengisahkan bahwa malaikat Ar-Rad, malaikat pengatur awan dan hujan mengatakan, kapan saja aku diperintahkan, maka aku akan menurunkan hujan. Namun firman Allah hadir lebih cepat. Kami berfirman, hai api menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Al-Anbiya ayat 69. Ka'ab al-Ahbar meriwayatkan, saat itu seluruh penduduk bumi tidak bisa menyalakan api, sedangkan Ibrahim tidak terbakar sedikit pun selain tali yang mengikat dirinya. Sedangkan menurut As-Sudi, saat itu Ibrahim didampingi oleh malaikat Azil, malaikat pemberi naungan. Sehingga saat itu Ibrahim yang berada di kobaran api sebenarnya ia berada di taman hijau. Orang-orang melihatnya dan tidak mampu memahami keadaan itu dan ia pun tidak keluar untuk menemui mereka. Terdapat riwayat pula bahwa ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api besar, semua hewan di muka bumi berusaha memadamkan api tersebut, kecuali toke yang berusaha membuat api membesar. Allah turut bersaksi dengan para malaikat ketika mendapati hampir seluruh manusia di muka bumi pada zaman itu memiliki satu pemikiran dari satu sudut pandang terhadap peristiwa perapian ini.
Maka Allah hendak melaksanakan ketetapan kepada pikiran umat manusia dengan menampakkan hal-hal berbeda dalam penglihatan mereka, yang kemudian satu umat dan satu bangsa di bumi menjadi berbagai bangsa yang memiliki pendirian dan pola pikir yang berbeda. Tatkala Ibrahim melompat ke perapian yang membara, ketika Allah berfirman kepada perapian supaya menjadi keselamatan terhadap Ibrahim, maka api dari Allah hadir untuk melindungi Ibrahim supaya dapat berjalan dalam keadaan selamat dari tengah-tengah perapian. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam selanjutnya disebutkan bahwa mendapati Ibrahim selamat dari perapian, Haran bergegas untuk memeluknya, akan tetapi Haran seketika mati disambar oleh kobaran api itu, sebab Haran mendekat tanpa memiliki keimanan kepada Allah. Pada saat semacam ini, terdapat pandangan yang bermacam-macam dalam pengamatan orang-orang yang menyaksikan. Sebagian mengatakan dewa itu adalah api sebab api yang telah menyelamatkan Ibrahim. Sebagian lain mengatakan dewa itu adalah kayu, oleh karena kayu itu Ibrahim selamat. Sebagian lain mengatakan dewa itu adalah angin sebab angin yang menghindarkan Ibrahim. Hingga muncul berbagai pendapat berbeda-beda terhadap kejadian ini. Orang-orang yang saling bersepakat tentang pandangan yang sama membentuk sebuah kelompok tersendiri untuk membantah serta berselisih dengan pihak berseberangan pandangan. Disebabkan mereka saling bersikeras pada pendapat masing-masing dan mereka menolak untuk menerima kebenaran dari pihak lain, termasuk untuk menerima kebenaran pendapat Ibrahim bahwa Allah yang telah menyelamatkan dirinya menghadapi perapian. Sebagian besar umat manusia berpegang pada pendapat masing-masing dan tidak mengakui satu sama lain, bahkan tidak mau mengakui Allah. Sejak saat itulah umat manusia saling menjauh berpencar dari tempat perapian ini, kemudian membentuk bangsa, bahasa, agama maupun budaya yang masing-masing anggap sebagai yang paling benar. Dari banyak manusia yang menghendaki kepercayaan masing-masing, Ibrahim Majus Raya mengatakan bahwa ia hanya percaya kepada Allah serta hanya berserah diri kepada kehendak Allah. Sehingga Allah memilih Ibrahim sebagai manusia pilihan Allah dari segala bangsa di muka bumi, serta Allah memberkati Ibrahim beserta golongan yang mengikuti pribadi Ibrahim. Setelah itu, Ibrahim mengatakan kepada orang-orang yang saling berselisih, sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah hanya didasari rasa tentram dan kasih sayang bagi kalian sendiri dalam kehidupan dunia ini. Kelak pada hari kiamat, sebagian kalian mengingkari sebagian lain dan sebagian kalian mengutuk sebagian lain, dan tempat kembali kalian memang neraka dan tak akan ada satupun yang membela kalian. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam selanjutnya disebutkan bahwa setelah menyaksikan Ibrahim yang diselamatkan oleh Allah dari perapian, Namrud beserta para pengikutnya merasa dipermalukan dan merasa takut bahwa lebih banyak orang yang percaya kepada Ibrahim dibanding kepada kerajaannya. Oleh sebab telah mendakwakan diri sebagai raja dan dewa atas umat manusia, namun Namrud berupaya mengalahkan Ibrahim dengan memberikan pertanyaan sebagai tantangan. Kami sadari bahwa kamu memang tetap hidup dari perapian, tetapi kamu tidak menghadirkan sembahanmu di hadapan kami, maka kami tak akan percaya kepadamu. Ibrahim mengatakan, Tuhanku lah yang menghidupkan dan yang mematikan manusia yang Dia kehendaki, sebab Dialah yang berkuasa atas segala yang di langit maupun di bumi. Seketika Namrud memanggil dua orang budak, lalu Namrud membunuh salah seorang budak dan membiarkan seorang yang lain tetap hidup. Namrud pun menyombongkan diri, aku pun memiliki kuasa di bumi terhadap orang-orang itu sebab akulah raja. Dan aku pun dewa yang sanggup menghidupkan dan mematikan, maka aku bertaruh dengan seluruh budak yang kumiliki bahwa kamu takkan bisa menunjukkan kepadaku tentang bukti-bukti tentang Tuhanmu itu. Ibrahim berkata, sekalipun kamu memberi seisi bumi kepadaku, ketahuilah bahwa segala yang ada di bumi beserta yang ada di langit merupakan milik Allah. Maka lihatlah ke arah matahari yang terbit itu. Sesungguhnya Allah adalah yang menerbitkan matahari dari arah timur. Jika memang terdapat kuasa padamu terhadap matahari, maka terbitkanlah matahari dari arah barat. Seketika Namrud tertegun dan menjadi bisu di hadapan Ibrahim. Lalu banyak orang meninggalkan dan memisahkan diri dari kepemimpinan Namrud. Lalu orang-orang tersebut mendirikan kekuasaan mereka sendiri.
Hmm.